sampai ayat 55 kemarin insyaallah. Sebelumnya bicara tentang tiupan kedua pada hari kiamat, yakni saat manusia dibangkitkan dari kubur masing-masing. Faidahum yang silun, tiba-tiba mereka kemudian bangun, segera berjalan cepat-cepat. Untuk apa? Untuk dikumpulkan, kemudian diadili, dan di pengadilan itu tidak ada kezaliman. Sekecil apapun amal itu akan diperlihatkan, baik itu keburukan atau kebaikan. Kemudian setelah ada diputuskan, sebagian dimasukkan ke dalam surga, sebagian dimasukkan ke dalam neraka. Nah, di ayat ini Allah ceritakan sedikit tentang bagaimana keadaan penduduk surga dan bagaimana keadaan penduduk neraka. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Itu ayat sampai ke 58, itu cerita tentang penduduk surga. Inna ashabal jannah, sesungguhnya ashabal jannah, yakni penduduk atau penghuni surga. Al yauma, pada hari itu, yakni hari setelah diputuskan, fi syughulin fakihun, fi syughulin, dalam kesibukan, fakihun, yang menyenangkan. Jadi kada berdiaman aja di surga itu, ya bersenang-senang. Apa maknanya fi syughulin fakihun itu? Di dalam tafsir Ar-Razi ada beberapa pemaknaan yang sahih. Salah satunya yakni fi syughulin an haulil yaum. Fi syughulin di sini maknanya lupa. Kalau yang pertama fi syughulin fakihun itu ada yang mengartikan dalam kesibukan, tapi dalam tafsir ini lupa, artinya tidak mengingat an haulin, syughulin an haulin, lupa dari kegentingan hari itu. Sudah kada ingat lagi yang bekasnya dikumpulkan di padang mahsyar, ada yang ya pokoknya huru-hara hari kiamat. Kalau kita ini di dunia ini ketika melihat kengerian, susah kadang untuk melupakan. Ada trauma, orang yang kecelakaan kadang, pokoknya naik motor kadang kawal lagi, karena trauma itu. Ya. Kalau hari kiamat itu lebih lagi mestinya trauma. Tapi ada penduduk surga sudah kada ingat lagi, yang kada terganggu lagi dengan kegentingan hari kiamat. Bi akhdhi ma atahumullahu minats thawab, dengan mengambil atau mendapatkan pahala yang telah Allah berikan kepada mereka. Sesuatu yang enggak nyaman itu ketika mendapatkan kenikmatan yang besar, yang enggak nyaman itu hilang. Capek-capeknya hilang. Ada perkataan Syekh Tontowi itu, inna masyaqqata ta'ah tadhhab wa tabqa wa yabqa sawabuha. Sesungguhnya kesulitan berbuat taat itu akan hilang, capek-capeknya hilang, tetapi pahalanya itu tetap ada. Kita beribadah, kita melakukan hal-hal mungkin lelahnya dengan istirahat hilang, tapi pahalanya tetap ada kalau ikhlas. Wa inna lazzatal ma'asi tadhhab, dan sesungguhnya kenikmatan maksiat itu juga akan hilang, akan pergi.
senyaman apapun maksiat, itu setelah selesai ya sudah hilang. Kemudian wa yabqa iqabuha, tetapi yang tersisa itu adalah siksaan Allah Ta'ala kelak. Apa coba yang kemaksiatan yang nyamannya lawas itu apa coba? Orang berzina, ya paling berapa? Setelah itu dosanya ada, maksiatnya tidak ada lagi terasa. Minum khamr misalnya, mabuk, nyaman dah. Nyium baunya aja rasanya kada ini. Ya. Begitu selesai hilang juga, tapi dosanya itu kekal ada. Jadi kalau kita berpikir lebih baik capek-capek berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala, capeknya hilang, pahalanya insya Allah tetap tersimpan di sisi Allah. Jadi ketika di surga ini sudah lupa itu kegentingan, kengerian hari kiamat, apalagi sekedar kesengsaraan hidup. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang paling sengsara di dunia itu ketika masuk surga, dicelupkan ke dalam surga, ya, sobgotan dengan satu celupan aja. Masukkan surga sebentar aja, kemudian ditanya, pernahkah engkau sengsara? Kata dia, tidak wahai Rabb, enggak. Hilang itu semua kesedihan, kesengsaraan. Padahal masuk surga setumat aja hanya. Jadi penafsiran Imam Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib itu sudah ketika masuk surga itu sudah lupa segala kegentingan sebelumnya itu. Fama indahum khabarun min adzabin wala hisab. Maka tidak ada pada mereka itu berita tentang azab dan juga tidak ada lagi hisab atau perhitungan. Sudah masuk surga enggak lagi dengar problem di neraka itu. Enggak tahu. Kadang kita ini hidup menjadi berat karena banyak tahu. Aman kada tahu kan santai aja. Punya hutang aman kada tahu. Kadang merasa. Jadi kalau tahu kadang berat. Kalau kayak itu nyaman kada tahu ya, kada juga. Kalau di dunia ini mesti tahu, karena kalau tidak tahu ya celaka. Nah, itu salah satu penafsiran yang kuat begitu. Dan sebagian ahli tafsir itu menafsirkan juga. Tetapi kata Imam Ar-Razi ini penafsiran yang lemah. Salah satunya kesibukan apa? Qila, kata Imam Ar-Razi, qila itu pakai sighat tamrid namanya. Kalau diterjemahkan ya konon, konon, katanya, katanya. Kesibukannya apa? Iftidadul abkar. Iftidadul abkar itu bahasa halusnya belah duren. Ya, paham aja kalau ada anak kecil nggak kita bahas. Jadi sibuknya itu karena banyak bidadari, jadi sibuk belah duren. Ini ayat ke-55. Banyak kesibukannya di sana. Dan nikmat yang paling besar sebetulnya adalah nikmat kalau menurut ahlu sunnah itu bertemu Allah Ta'ala di dalam surah Al-Qiyamah itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri, mereka memandang kepada Tuhannya. Kenapa itu menjadi nikmat yang sangat besar dibandingkan nikmat-nikmat fisik? Itu kita bisa ya mirip-mirip di dunia juga lah. Orang ketemu yang dicintai itu lebih menyenangkan daripada kenikmatan fisik. Berkunjung kepada orang yang dicintai. Kalau masih muda bahari kalau lah tujuh banat jatuh cinta, berkunjung mau melamar misalnya. Putra paham gak? Ya, datang kita ke rumahnya, kemudian disuruhi makanan, keluaran makanan itu. Kira-kira kita puas lah dengan makanan itu, puas lah.
Sudah makan, setelah itu suruh bulik, kira-kira kayak apa? Yang ditunggu-tunggu itu kan si Allah keluar ya. Si Allah keluar menemui, itu kesenangan yang luar biasa. Jadi ada ulama ditanya, "Sif li min na'imil jannah." Gambarkan kepadaku apa sih kenikmatan surga itu? Dia katakan fiha Rasulullah. Kenikmatan surga itu di dalamnya ada Rasulullah. Ketemu Rasul itu sangat membahagiakan. Ada sahabat itu yang bicara, andai padaku itu ada rambut Rasulullah, itu lebih aku senangi daripada dunia dan isinya. Orang kalau senang itu begitu. Segala sesuatu kenikmatan fisik itu lewat. Tetapi ya levelnya di surga kan macam-macam ya. Ada orang yang senangnya itu babinian, mungkin sibuk babinian aja. Kemudian di sini dijelaskan hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka fi dhilalin itu berada dalam naungan atau tempat yang teduh. 'Alal araiki muttaqiun yang bertelekan di atas dipan-dipan. Jadi nyaman santai. Lahum fiha fakihah, bagi mereka ada buah-buahan. Walahum ma yad'un, dan mereka memperoleh apa yang mereka minta. Itu kehidupan kekal kalau masuk surga nyaman. Kalau nyaman di dunia, bisa aja kita mau olah itu naungan, bawahnya kasih dipan, kita aja bisa bertelekan di situ. Lain. Kalau di dunia, pokoknya tidak bisa dibayangkan kalau di surganya Allah Ta'ala. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ini gambaran penduduk surga. Kemudian penduduk neraka digambarkan dalam ayat 59 sampai 62. Wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wamtazul yaum, dikatakan kepada orang-orang durhaka ya. Wamtazul yaum, berpisahlah kalian dari orang-orang yang beriman. Ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Ini banyak para ahli tafsir mengatakan ya, banyak penafsiran. Intinya dipisah. Mereka di wajahnya ketahuan itu orang-orang jahat. Kalau di dunia kan kita tidak tahu. Ini orang penipu kah, kadakah, wajahnya bisa sama aja, nggak kelihatan. Jadi ketika di akhirat itu nampak. Menurut Imam Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, annal mujrima yara manzilatal mu'min wa rif'atahu. Sesungguhnya orang yang berbuat durhaka, jahat, dia melihat kedudukan orang-orang yang beriman, ketinggian mereka. Kemudian wa nuzula darakatihi wa du'atahu, dan kedudukan mereka itu rendah. Fayatahassaru, maka mereka itu betul-betul menyesal. Fayuqalu lahum imtazul yaum, maka dikatakan kepada mereka, sudahlah, pisah pada hari ini. Idla dawa ali alamikum wala shifa'a li saqamikum. Karena tidak ada obatnya lagi sudah pada saat itu. Pedihnya azab engkau tidak ada obatnya. Amal buruk engkau di dunia tidak bisa diobati lagi. Jadi alhamdulillah kita ini masih bisa diberi kehidupan. Itu artinya masih kawal kita memperbaiki amal kita ini. Kalau sudah meninggal, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, sudah bisa, tidak bisa lagi di lobi, tidak bisa. Kalau mau masuk surga nyokok, tidak bisa. Nggak ada obatnya sudah.
Kalau di dunia masih selama nafas belum sampai ke tenggorokan masih terbuka peluang untuk taat gitu. Masa lalu itu bisa kita perbaiki, masa sekarang bisa kita perbaiki, masa depan bisa kita perbaiki sekarang. Saat ini, gimana memperbaikinya? Masa lalu diperbaiki dengan taubat. Dengan taubat. Yang pertama ada penyesalan, kata Rasulullah, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Dan penyesalan itu kan amal hati. Amalan hati. Sesali, walaupun amalan hati ini ada kegampangan juga. Kalau sudah dosa itu berulang-ulang ketagar hati itu, mau menyesal itu bagaimana? Tidak bisa sepertinya. Yang mau malah ketagihan. Ini bahayanya di situ. Masa lalu perbaiki dengan tobat. Pertama penyesalan, kedua tinggalkan. Ketiga ada tekad untuk tidak mengulangi. Keempat, kalau itu ada haknya Allah atau haknya orang, kembalikan. 4 itu. Maka masa lalu ya, entah berapa puluh tahun yang lalu bisa dihapus. Makanya dalam hadis itu dikatakan wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha. Ikutilah perbuatan buruk yang telah terlanjur dilakukan itu dengan kebaikan tamkuha, maka kebaikan itu bisa menghapus yang buruk itu. Itu kalau masih hidup bisa. Yang buruk masa lalu hapus. Masa sekarang bisa diperbaiki dengan apa? Ya dengan amal sekarang ini. Masa depan itu bisa diperbaiki dengan niat dan himmah yang baik. Walaupun belum kita lampaui, tapi kita niatkan, maka belum terjadi pun itu dicatat sebagai satu kebaikan. Kita pengajian misalnya, kita niatkan rutin, maka walaupun ada uzur minggu depan misalnya, Jumat depan kita tidak bisa hadir, insya Allah itu sudah tercatat kita hadir. Begitu juga sholat, niatkan, selesai sholat niatkan sholat, punya azam. Kebaikan itu ketika dilakukan terus menerus begitu. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah dawam terus menerus walaupun sedikit. Karena apa? Kalau seperti itu, walaupun kita ada uzur tidak bisa melakukan, amal itu tetap dicatat. Kalau kita punya uzur. Ini kalau sudah di akhirat sudah tidak ada obatnya itu. Kemudian Allah meniwas mereka. Orang Banjar meniwas itu apa? Bahasa Indonesianya. Salah sendiri. Allah katakan, alam a'had ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku sudah memerintahkan kepadamu wahai anak Adam, Allah ta'budu syaitan, agar engkau itu tidak menyembah setan. Salah sendiri dulu sudah kuperingatkan, kata Allah Ta'ala, untuk enggak menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sudah disuruh, kenapa kada hakun? Hidup cuma sebentar saja, disuruh taat enggak mau coba. Ketika ditanya di hari akhir, kam labistum, berapa lama engkau hidup di dunia? Kata mereka, labisna yauman au ba'dha yaum. Kami hidup itu sekedar sehari atau setengah hari. Sebentar di dunia ini, sebentar. Taruhlah 70 tahun atau 100 tahun kita hidup itu. Tapi dibandingkan dengan kehidupan akhirat, sehari itu berapa? Bisa 50.000 tahun. Di dalam surah Al-Ma'arij. Atau bisa 1000 tahun di dalam surah tadi As-Sajdah tadi. Ya, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari kata Allah yang kadarnya 1000 tahun ya, dalam hitungan kalian. Kalau di surah Al-Ma'arij itu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. 50.000 tahun lagi.
Andai kita hidup itu 50.000 tahun, maka itu hitungan di akhirat cuma sehari aja. Sehari. Apalagi di akhirat itu kekal. Kekal, maka 50.000 tahun sehari atau 1.000 tahun sehari, artinya hidup kita ini cuma hitungan jam sebetulnya. Disuruh taat sebentar sekali, padahal balasannya itu kekal abadi. Sudah diingatkan kata Allah, tetap kadahakun. Wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim. Dan sudah kuperintahkan, hendaklah engkau menyembahku, beribadah kepadaku. Hadza shiratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi Allah sudah memberikan panduan jalan yang lurus. Kita mau membujurakan pelang sepeda aja, apa itu ada istilahnya, yang mensetel pelang itu ada itu pakai ukuran kan, ini sudah lurus, sudah benar atau masih bengkok-bengkok penyok itu, ada setelannya, ukurannya. Mau meluruskan peunjunan ada ukurannya, tidak sekedar catuk, bengkokkan, lihat enggak, ada ukurannya, ada. Menggaris ada mistarnya. Itu sesuatu yang kelihatan. Nah, jalan hidup pikiran mestinya ada standarnya apa supaya ini lurus apa tidak. Ini orang bilang begini, ini bilang begini, ini bilang begini. Terus mana yang benar? Apa standarnya? Diserahkan pada budaya macam-macam. Maka Allah sudah katakan hadza siratul mustaqim, ini jalan yang lurus. Di dalam Al-Kahfi Allah lebih tegas lagi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ayat pertama itu bagus dibaca hari Jumat. Al-Kahfi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi mestinya kita ini bersyukur benar Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi Muhammad. Sudah kita baca hak-haknya di kitab Asy-Syifa kemarin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi anzala ala 'abdihil kitaba, yang telah menurunkan kepada hambanya yakni Nabi Muhammad Al-Kitab, kitab Al-Quran itu. Kemudian Allah katakan walam yaj'al lahu 'iwaja, dan dia tidak menjadikan di dalam Al-Quran itu iwaja, kebengkokan. Jadi lurus. Apa bedanya iwaja dengan awaj? Itu di dalam Mafatihul Ghaib diceritakan, disampaikan qad farraqu bainal iwaj wal awaj. Jadi dibedakan antara iwaj dengan awaj. Faqalu al-iwaju fil ma'ani. Al-iwaj itu bengkok ya. Itu adalah kebengkokan dalam makna. Wal awaj fil a'yan. Sementara bengkok kalau itu benda itu sebutannya awaj. Jadi Al-Quran itu meluruskan apa? Pemikiran-pemikiran, konsep-konsep, pandiran-pandiran yang tidak benar, yang bengkok. Standarisasi, tahu bengkok atau enggak itu lihati bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan standar di situ. Makanya ada kaidah innal hasana ma hassanahu syar'u wa annal qabiha ma qabbahahu. Sesungguhnya yang terpuji, yang bagus itu adalah apa yang dikatakan syariat sebagai sesuatu yang terpuji pula. Baikkah, kandakah, itu apa? Kalau syariat mengatakan baik, maka baik. Kalau syariat mengatakan buruk, tercela, maka itu tercela. Ini standarnya adalah hukum syariat, bukan masalah yang lain.
Beberapa seminggu yang lalu itu ya, ada di berita salah seorang guru mencabuli siswi Banjarbaru sini, ditangkap ngeles. Alasannya apa? Suka sama suka. Suka sama suka. Jadi pelecehan seksual, alasan gurunya ini suka sama suka, dia mau kok juga. Senang sama senang. Tetap saja walaupun senang sama senang itu tercela. Karena apa? Syariat melarang itu. Kalau menikah misalnya, sudahlah senang dengan siswinya, dilamar. Kemudian orang tuanya setuju. Kemudian sudahlah dilangsungkan akad nikah, maka itu terpuji, bagus. Walaupun menurut orang tercela juga, masa guru menikahi muridnya. Dianggap kada bagus kalau dianggap kada bagus. Apalagi masih SMP, ini di bawah umur. Sehingga menurut undang-undang perlindungan anak ini nggak boleh dinikahi. Bisa dimasukkan penjara kayak sekuci. Kada bagus ya, kada bagus menikah itu. Karena di bawah umur itu alasannya itu. Tapi menurut syariat itu sah, sehingga tetap aja terpuji. Sudah dewasa dengan dewasa, suka sama suka, berzina tercela. Walaupun menurut hukum tidak apa-apa. Yang namanya perzinaan itu kan kalau salah satu pasangan itu punya suami atau istri, ya, dan tidak rela si pasangannya itu baru bisa kena kasus. Kalau sama-sama senang tidak apa-apa. Masyarakat menganggap tidak apa-apa, tetapi hukum syariat menganggap itu perzinaan, haram, dosa besar. Ya, jadi mana yang lurus mana tidak itu standarnya adalah hukum syariat. Walaupun ada kemarin di podcast mengatakan hukum Islam itu kan agama pendatang katanya. Agama pendatang. Sebagai pendatang itu ya harus menghormati budaya yang ada. Ini pikiran yang harus juga diluruskan. Agama apa coba yang tidak pendatang di Indonesia ini? Semua pendatang itu, agama-agama yang ada itu. Kristen datangnya dari mana? Ada kan itu datangnya enggak asli Indonesia. Hindu Buddha juga datang dari luar. Kalau mau asli dari Indonesia itu yang animisme dinamisme itu. Iyalah Pak. Apa aslinya itu? Ada asli juga itu. Keharingan sebelum keharingan mungkin apa itu juga. Ya. Apakah itu yang mau dijadikan standar? Tidak bisa. Sehingga Islamnya harus dicocokkan, tidak. Islamnya yang mesti budaya itu dicocokkan dengan Islam. Kalau budayanya itu cocok aja, tidak masalah, ayo lanjutkan. Kalau budayanya itu tidak cocok, bisa diubah bisa. Misalnya sesajen, ganti selamatan aja kita bacakan doa, kita makan bareng-bareng. Nah itu bisa diubah begitu. Tapi kalau tidak bisa diubah, ya harus ditinggalkan. Budaya apa saja, termasuk agama Islam ketika turun di Arab, budaya-budaya Arab yang tidak benar itu juga diubah, dihilangkan oleh Islam. Ada pernikahan itu 4 macam, yang dibolehkan cuma 1 seperti pernikahan kita ini. Karena pernikahan yang model yang lain itu pernikahan yang enggak syar'i. Ada 1 binian misalnya digawe dulu oleh lakian, setelah itu dianggap nikah itu. Ada yang masang bendera, nah, siapa saja boleh nanam saham, dianggap pernikahan juga. Nanti setelah lahir anaknya dikumpulkan itu, tapi dicatatin itu siapa yang nanam saham itu. Catatin si A, si B, si C, sekitar 10 orang. Ini dulu pernah nanam saham. Anaknya lahir, ada ilmu namanya ilmu qiyafah. Ahli qiyafah itu dipanggil untuk apa? Mencocokkan siapa yang anak ini, siapa bapaknya. Jadi ada ilmunya itu, ilmu qiyafah.
Dan kalau wayah ini DNA gitu lah. Lalu orang yang tadi itu nggak bisa mengelak, dia tanggung jawab. Jadi walaupun yang nanam saham misalnya 10 orang, ketika sudah diputuskan oleh ahli khilafah, ini anak engkau, maka dia tanggung jawab. Itu legal waktu jahiliyah. Wayah ini walaupun nanam saham inya sorangan, begitu ada anaknya banyak yang lari. Zaman jahiliyah ada kayak gitu. Yang nanam saham banyak, dia ditentukan ini bapaknya, tanggung jawab mereka itu. Jadi apakah itu dibiarkan? Tidak. Islam datang dilarang. Dilarang. Biasa mabuk itu. Mabuk itu jadi adat yang resmi di Arab itu. Bahkan sebelum turun ayat mabuk dilarang itu, sahabat sebagian masih mabuk. Tapi begitu turun ayat itu, habis itu budaya mabuk tidak ada di masyarakat Rasulullah. Walaupun ada 1-2 orang dikenai hukuman had minum khamr, dipukul 40 kali pada masa Rasul dan Abu Bakar. Pada masa Umar tambahi jadi 80 kali. Jadi itu fungsi syariat itu. Fungsi syariat standarisasi, menjadikan ukuran benar ndaknya di situ. Kata Allah, sudah aku beritahu, ya. Tetap ngeyel, akhirnya sudah rasakan itu. Kemudian Allah katakan, walaqad adalla minkum jibillan katsira. Sesungguhnya setan telah menyesatkan kalian, jibillan katsira, sebagian besar dari kalian. Afalam takunu taqilun. Maka apakah kamu tidak mikir? Abang tidak mikir. Jadi pilihan sendiri, Allah beri arahan, Allah beri standar, milih yang lain. Dan setan ini juga tidak hanya dari kalangan jin, tapi juga yang menyesatkan dari kalangan manusia, itu juga ada. Di dalam surah Al-Ahzab 67 misalnya, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana, kami dulu mentaati para pemimpin kami, wa kubara'ana, dan para pembesar kami. Jadi di dalam tafsir dikatakan, ay ata'nahum fi ma'siyatik, kami mentaati mereka dalam kemaksiatan kepada Engkau. Fa adalluna as-sabila, maka mereka membuat kami tersesat dari jalan Engkau. Jadi di sini tidak bisa ikut-ikutan semata. Kalau tahu itu salah, entah itu pembesar atau pemimpin keliru, jangan dituruti. Walaupun dicap apa misalnya radikal atau apa, ini tidak mau manut. Ya. Tapi kalau itu maksiat jangan dituruti. Kalau itu pemikirannya keliru, bolehin misalnya laki-laki kawin dengan laki-laki, jangan dituruti, jangan dianggap itu benar. Bulan kemarin itu kan, September itu di Banjarbaru ini banyak kasus HIV/AIDS. Kebanyakan berkembang dari laki-laki kawin dengan laki-laki. Diperkirakan ada 1000-an kasus di Banjarbaru yang terdeteksi 400-an. Ketika hal itu, nikah laki-laki dengan laki-laki dibiarkan, kemudian dilindungi undang-undang, dianggap biasa, hati kita mestinya tidak boleh kemudian menganggap ini biasa. Harus diingkari dalam hati. Kalau kita support dengan alasan biarlah nanti yang nanggung dosanya kan mereka, kita tidak ikut-ikut. Enggak begitu. Mereka nanggung dosa dan kita yang ikut ridho itu juga nanggung dosa. Sama. Cuma bedanya nanti di akhirat berkelahi itu. Ya, yang ngikuti mengatakan Rabbana atihim di'faini minal azab. Ayat selanjutnya, wahai Tuhan kami, berikan kepada mereka azab 2 kali lipat. Wal'anhum la'nan kabira, laknatlah mereka dengan laknat yang sangat besar. Jadi kemaksiatan itu begitu sikapnya
yang dituntut oleh syariat kepada kita ini. Jadi kita menyaksikan kehendak ketika ada kemungkaran, mestinya hati minimal kita mengingkari. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, ya, kana man syahida idza umilat al khati'ah fil ard. Kata Nabi, jika satu hal keliru itu dilakukan di muka bumi. Ada banyak kekeliruan, itu bisa pemikiran, bisa sesuatu yang sifatnya fisik. Kana man syahidaha fakarihaha kaman ghaba anha. Maka orang yang menyaksikan kekeliruan itu tapi dia mengingkari dalam hatinya, itu dia seperti orang tidak melihat itu. Artinya tidak dapat dosanya. Ada pengingkaran, nggak senang dengan kemungkaran itu. Wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha. Dan barang siapa yang dia tidak hadir, kada ikut di mana begitu, tetapi dia ridha, maka dia seperti orang yang menyaksikan kemungkaran, mendukung dengan hati tadi. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud yang menunjukkan standar ini mesti kita pakai baik kita itu melihat kemungkaran atau tidak. Kalau tidak kita tahu, sekedar tahu, maka jangan sampai ada muncul senang di dalam hati kita terhadap kemungkaran. Kalau tidak, ya seperti tadi Allah sudah beritahu, sudah aku beritahu. Kenapa tidak pikir? Di akhirat akan dikatakan begitu.